الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد الحمد لله kaum muslimin rahimahullah. Sebelum kita lanjutkan pengajian tafsir Quran sehari sehalaman, kita mulai dengan doa untuk saudara-saudara kita yang sakit. Ini Mas Joko, salah satu peserta kajian ini, putrinya sakit. Demikian juga saudara-saudara kita di Palestina, mereka banyak yang sakit dan kita doakan mereka semuanya supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan yang terbaik untuk mereka. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nas'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfihi. 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 نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. اللهم انصر المجاهدين. اللهم ارحم المستضعفين. اللهم دمر أعداء الدين. ربنا اطمس على أموالهم. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, maka mengamalkan ayat ini saya sampaikan kepada peserta kecil semuanya. Alhamdulillah telah lahir anak saya yang ke-6 tadi malam jam 12 dalam keadaan sehat walafiat dan sangat mudah sekali ya. Hanya 30 menit kita menunggu masuk bidan kemudian langsung dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya minta doa kepada panjenengan semuanya, putri saya dijadikan oleh Allah jadi wanita yang salihah ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga putra putri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini tolong di anu dulu kabelnya. Baik, kita lanjutkan kajian kita pada halaman 264 ya. Yaitu surat Al-Hijr ayat 32 sampai 51. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقصود إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rahmna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan 2 bacaan. Yang pertama pada ayat 36 la ketemu ra ini boleh idgham seperti biasa qaf rabbi. Dan ini sebenarnya berulang-ulang di beberapa tempat pada ayat ini. Nah, nanti dicari sendiri ya. Termasuk ayat 39 qaf rabbi. Kemudian ayat yang ke-40 mukhlasin, ini lamnya boleh dikasrah mukhlisin. Tapi tolong nanti terjemahnya diperhatikan karena mukhlas dengan mukhlis terjemahnya berubah berbeda ya. Meskipun hakikatnya tidak akan berubah banyak,
tapi dari sisi terjemah berubah. Kemudian ayat 41, sirat sebagaimana biasa boleh dengan sin, sirat. Kemudian aliyya boleh dibaca aliyun. Dan ini tentu saja pasti berubah terjemahnya karena sangat drastis perbedaan bacaannya. Kemudian pada ayat 44 juz'un seperti biasa zaidnya boleh di dhamma ya menjadi juz'un. Terjemah enggak berubah. Ayat 45 uyun seperti biasa ain boleh dikasrah ayun, terjemah tidak berubah. Kemudian ayat 49 di sini ada dua, ibadiyah ya-nya boleh di fathah, anniyah ya-nya boleh di fathah. Nabi ibadiyah anniyah. Dan ini semua adalah ayat-ayat qiraat mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah bacaan yang benar, tidak ada satupun yang salah, tidak ada. Dan kita bebas membaca yang mana saja, yang penting jangan di khalaq isnadi atau khalaq lughawi. Kemudian tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surat Al-Hijr ayat 32. Ini masih berkaitan tentang sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa kata Allah? Allah berkata, ya iblis, wahai iblis, malaka, kenapa kamu wahai iblis? Allah takuna, kamu tidak termasuk ma'as sajidin, bersama orang-orang yang sujud, yaitu malaikat-malaikat yang sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi pada ayat yang lalu sudah kita jelaskan bahwa Allah suruh malaikat untuk sujud menghormat kepada Nabi Adam. Ini untuk menampakkan kepada malaikat Nabi Adam ini orang mulia, sehingga mereka disuruh sujud. Dan sujudnya ini bukan sujud pengibadahan atau penyembahan, tapi sujud penghormatan. Syariat zaman dulu boleh seseorang sujud kepada selain Allah apabila sujudnya adalah sujud penghormatan. Tapi untuk sekarang ini kita tidak boleh, tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Dilarang kita untuk sujud kepada selain Allah. Dan membungkukkan badan itu termasuk sujud. Sehingga kalau kita bertemu dengan orang jangan membungkukkan badan. Ini termasuk sujud. Kalau mantuk saja nggak apa-apa, ya. Karena mantuk ini bukan sujud. Tapi kalau membungkukkan badan, ya, seperti adatnya orang karate misalnya, sebelum bertempur kemudian saling membungkukkan badan dulu, ini nggak benar, nggak boleh. Ini orang-orang karate yang tidak paham agama. Kalau paham agama nggak akan begitu. Cukup kepala aja. Baik, kembali ke sini ya. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada iblis, "Hai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud?" Ini pelajaran yang dapat kita ambil, Pak. Kalau ada orang melakukan kemungkaran, itu sebelum kita nahi mungkar, maka hendaklah kita tabayyun dulu. Bisa jadi sebenarnya dia tidak melakukan kemungkaran, tapi dipandang di mata kita saja sebagai kemungkaran. Misalnya nih, ada orang sedang sholat, pakai peci, tiba-tiba dari belakang ada orang nyaut petinya. Ini kan kemungkaran nih, nyaut pecinya orang. Tapi sebelum kita nahi mungkar, kita tabayun dulu, Pak. Loh, Pak, kenapa pecinya diambil? Ternyata dia menjawab, itu peci saya, dia tadi nyaut dari saya. Nah, sekarang dia pasok, saya sok. Nah, kalau panjenengan tabayun dulu, panjenengan bisa pas kalau nahi mungkar. Oh ya sudah, berarti ini bukan kemungkaran. Karena seringkali apa yang kita lihat di mata kita ternyata tidak sesuai dengan hakikatnya. Maka di sini Allah mengajarkan kepada kita. Allah sebenarnya tahu kenapa iblis itu tidak sujud, Allah tahu. Allah nggak perlu bertanya, sudah tahu. Tapi di sini Allah mengajari kita, ya iblis, kenapa kok kamu tidak mau sujud? Barangkali iblis menjawab, ya Allah, saya sujud hanya mau kepada Engkau. Kalau sujud kepada selain Engkau, saya tidak mau. Karena tauhid saya ini tauhid yang sempurna. Kepada selainmu tidak mau sujud saya. Disuruh menghormat, silahkan saya akan menghormat. Tapi kalau sujud saya nggak mau selain Engkau. Barangkali jawabnya gitu. Karena katanya ada seorang tokoh cendekiawan di Indonesia, sudah mati, nggak usah saya sebutkan namanya. Dia mengatakan iblis itu tingkat tauhidnya tinggi, lebih tinggi daripada malaikat. Katanya dalilnya ayat ini 32 dari surat Al-Hijr. Dia nggak mau sujud. Nah, ternyata itu adalah perkataan yang tidak benar. Karena ternyata dia tidak mau sujud karena sombong. Qala, dia mengatakan, lam akun, tidak akan saya li'asjuda sujud li basyarin, kepada manusia, falaqtahu, yang kau telah ciptakan dia min salsalin, dari
kemarin sudah ya, sosok itu adalah tanah yang kering, min hamain, dari tanah yang berbau busuk, masnunin, yang sudah berubah baunya. Ini maksudnya adalah iblis ini meremehkan Nabi Adam. Adam itu diciptakan dari apa? Dari tanah. Tanahnya wangi atau busuk? Tanahnya busuk, hamain. Sudah berubah baunya. Kalau saya diciptakan dari api. Nah, kata iblis, api itu lebih baik daripada tanah. Kok bisa api lebih baik daripada tanah? Dalam tafsir Baghawi disebutkan karena api itu bisa mengalahkan tanah. Api bisa membakar tanah. Kalau tanah tidak bisa mengalahkan. Ini penjelasan dari tafsir Baghawi. Tapi sebenarnya api kadang-kadang bisa dikalahkan dengan tanah, Pak. Ada kebakaran atau api keluar nih, nah kita timpuki tanah akan mati, bisa. Oke. Tapi memang ya api pun bisa membakar tanah, itu benar. Tapi perkataan iblis seperti ini adalah perkataan yang batil. Kalau kamu mengatakan api lebih baik daripada tanah, gara-gara api itu bisa membakar tanah, ini satu pemikiran yang tidak lurus. Karena membakar itu bukan sesuatu yang selalu memberikan manfaat. Justru malah madarat membakar itu. Coba kita lihat manfaatnya tanah. Tanah menumbuhkan tanaman. Kemudian dari tanaman itu bisa kita makan, bisa kita minum, bisa membuat kesehatan. Adapun api, apakah ada manfaatnya seperti itu? Tidak ada. Apakah keluar dari api pohon-pohon, buah-buahan? Tidak mungkin. Justru api itu meludeskan apa yang ada di atas dia. Maka perkataan iblis bahwasanya api lebih baik daripada tanah sama sekali tidak benar. Kemudian dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa dosa yang pertama dilakukan di dalam surga adalah sombong, yaitu iblis sombong ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena itu hati-hati jangan sombong. Sombong itu tempatnya dalam hati kita. Kita merasa lebih baik daripada orang yang ada di sekitar kita atau di depan kita. Ini namanya sombong. Maka mari kita biasakan diri kita masing-masing. Kalau ketemu siapapun juga, maka kita anggap orang itu lebih baik daripada kita. Orang ulama mengatakan kalau ketemu orang tua, maka anggaplah dia lebih baik karena ibadahnya sudah lebih lama. Kalau ketemu kepada orang yang masih muda atau lebih kecil daripada kita, maka kita katakan dia lebih baik karena dosa dia lebih sedikit daripada dosa yang kita lakukan. Karena usianya masih sedikit. Nah, dengan cara pemikiran seperti ini, maka insya Allah kita tidak akan sombong menyombongkan diri kita masing-masing. 3. Kalau Allah mengatakan fakhruj, maka keluarlah minha darinya, maksudnya dari surga. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau rajim, kamu itu tertutup. Atau diartikan juga rajim itu matrud, ya, diusir. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala marah kepada iblis karena dia tidak mau sujud, maka diusir dari surga. Nah, sejak saat itulah iblis sudah tidak tinggal di surga lagi. Makanya muncul pertanyaan, kalau iblis tidak tinggal di surga, kok bisa mengganggu Nabi Adam sehingga makan buah yang diharamkan? Nah, para ulama tafsir mengatakan dia masuk dalam bentuk apa? Ular, atau masuk dalam tubuhnya ular sehingga kemudian bisa mengganggu Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Tapi jawaban seperti ini hanya cerita-cerita Israel. Kita nggak tahu bagaimana hakikatnya. Maka mudah-mudahan besok kita masuk surga ketemu Nabi Adam, kita bisa cerita-cerita kepada Nabi Adam. Jadi pun ceritanya Mbak, kok bisa diganggu oleh apa? Iblis nih, padahal sudah diusir dari surga. Nah, ini kita bisa cerita-cerita insya Allah kepada bapak kita Nabi Adam alaihissalatu wassalam. 35. Wa inna, dan sesungguhnya alaika bagimu wahai iblis laknatan ila yaumiddin, sampai hari pembalasan. Jadi ini sudah ketetapan dari Allah bahwa iblis itu sampai kiamat tidak akan mendapatkan hidayah. Itulah makna laknat. Laknat itu apa? Dijauhkan dari rahmat. Kalau orang dijauhkan dari rahmat, tidak mungkin dapat hidayah. Karena itu dalam Islam, kita tidak boleh melaknat orang dengan menyebutkan nama, nggak boleh. Misalnya, semoga Allah melaknati Pak Jokowi karena dia mengatur Indonesia tidak pakai syariat Islam. Nggak boleh. Karena Pak Jokowi sekarang seperti ini. Bisa jadi nanti di akhir hayatnya dia tobat lebih baik daripada kita, sehingga dia mati di husnul khatimah. Bisa jadi, kita kan nggak tahu kan akhir hayat seseorang. Maka nggak boleh. Bolehnya gimana?
semoga laknat Allah mengenai orang-orang zalim yang tidak mau mengatur negara mereka dengan syariat Islam. Nah, kalau itu boleh. Ya. Karena ini sifatnya umum, tidak menyebut nama. Tapi kalau menyebut nama nggak boleh. Nggak bolehnya kenapa? Kita nggak tahu akhir hayatnya. Bahkan termasuk sekarang, Netanyahu yang jelas-jelas Yahudi kafir, kita laknat nggak boleh. Laknat Allah bagi Netanyahu nggak bisa. Kenapa? Karena dia kafir sekarang. Bisa jadi sebelum mati, la ilaha illallah. Saya tobat sudah membunuh banyak muslimin Palestina. Sekarang saya tobat, saya tidak tidak ingin melakukan seperti itu lagi. Saya minta maaf kepada semua umat Islam yang sudah saya bantai. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mati. Seandainya, okay? Maka itu husnul khotimah. Tapi kalau iblis ini sudah dijamin laknat sampai hari pembalasan. Kata-kata ad-din sudah dijelaskan dulu, kadang diartikan agama, kadang diartikan pembalasan, kadang diartikan ketaatan. Maka terjemah yang paling cocok itu yang kita pakai. Kalau kita masih bingung dari melihat kondisi kalimatnya, maka lihatlah tafsir-tafsir para ulama. Mereka akan sudah menjelaskan apa makna ad-din di sini. 36. Qala iblis berkata, Rabbi wahai Rabbku, fa'anzirni, maka tundalah saya ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Maksudnya dia minta supaya tidak diberi kematian. Dia minta supaya bisa kekal hidup di dunia ini. Matinya kapan? Matinya nanti kalau sudah hari pembalasan, hari di pembalasan ini. Apakah permintaan ini dikabulkan oleh Allah? Perhatikan jawaban Allah. Qala, Allah mengatakan, fa innaka, maka sesungguhnya engkau minal mungdharin, termasuk orang-orang yang ditunda. Maksudnya matinya tidak cepat sebagaimana yang lain-lain, tapi dikasih tunda, kasih tempo yang panjang. Sampai kapan? Ila yaumil waqtil ma'lum. Sampai hari waktu yang sudah diketahui. Nah, di sini Allah tidak mengatakan ila yaumi yub'atsun. Berarti Allah tidak mengabulkan permintaan dia. Dia minta dikasih tempo sampai hari manusia dibangkitkan. Ternyata Allah kasih tempo sampai waktu yang diketahui. Yang dimaksud waktu yang diketahui adalah matinya seluruh manusia. Dan matinya seluruh manusia itu terjadi sebelum dibangkitkannya seluruh manusia. Malaikat Israfil meniup 3 kali trompet. Meskipun diperselisihkan ya, ada yang mengatakan 2, tapi saya memilih yang mengatakan 3. Tiupan pertama untuk kehancuran alam semesta, tiupan kedua untuk kematian seluruh makhluk bernyawa, kematian ketiga untuk kebangkitan. Nah, dia minta supaya dikasih tempo sampai tiupan ketiga. Allah kasih sampai tiupan yang kedua. Maka tidak dikabulkan 100% oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kata-kata minal mungdharin. Dia termasuk orang-orang yang dikasih tempo. Berarti yang dikasih tempo, dipanjangkan usianya tidak hanya iblis saja. Termasuk siapa yang dikasih tempo? Ya, malaikat Israfil sendiri. Malaikat Israfil, dia saat ini sudah memegang trompetnya, siap untuk meniup kapanpun diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti ketika dia sudah meniup, maka bisa saja Allah Subhanahu wa taala kemudian mematikan dia. Atau bisa saja Allah Subhanahu wa taala memperkecualikan dia dari kematian tersebut. Tapi pendapat yang tepat adalah apa? Dia termasuk yang mati setelah dia meniup tersebut, lalu dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa juga orang-orang yang dikasih tempo sampai usianya panjang? Nah, di sini ada perselisihan pendapat di antara para ulama tentang Nabi Khadir alaihi salatu wassalam. Mayoritas ulama mengatakan Nabi Khadir saat ini masih hidup. Tapi cara ketemunya gimana? Susah. Sebagian kitab mengatakan kalau pengen ketemu Nabi Khadir alaihi salatu wassalam, maka salah satu kuncinya adalah jangan nyimpan uang untuk besok. Nah, siapapun kita pasti nyimpan uang untuk besok, Pak. Ada nggak di antara kita dompetnya kosong? Ada, tapi karena belum gajian. Oh, bukan itu maksudnya. Jadi setiap kali uang masuk langsung dilepas. Jangan disimpan untuk besok. Nah, baru bisa ketemu dengan Nabi Khadir. Nah, maka saya katakan susah ini ketemu Nabi Khadir. Semua kita suka dengan apa? Harta. Pasti nyimpen duit. Nah, sebagian kecil ulama berpendapat Nabi Khadir sudah wafat. Dan ini pendapat yang dipilih oleh guru-guru saya. Maka saya juga meyakini bahwa Nabi Khadir sudah wafat.
Adapun Nabi Khadir katanya masih hidup, Nabi Ilyas masih hidup, itu semuanya hadis-hadisnya tidak sahih. Contohnya misalnya ini diriwayatkan bahwa Al-Khadir fil bahar, Nabi Khadir hidupnya di laut. Ilyas fil bar, Nabi Ilyas hidupnya di darat. Keduanya kumpul tiap malam pada tempat yang dibangun oleh Dzulqarnain untuk membentengi antara manusia dengan Ya'juj Ma'juj. Keduanya haji dan umroh setiap tahun. Keduanya minum air zam-zam dan satu kali minum itu sudah cukup untuk hidup sampai tahun depan. Ini hadis riwayat Harits tapi derajatnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, kalau di antara bapak-bapak yang mendengar kajian ini ada yang pernah ketemu dengan Nabi Khadir, tolong WA ke saya. Ini Nabi Khadir sedang ketemuan dengan saya. Tolong saya disertakan nanti ketemu bersama-sama dengan Nabi Khadir alaihissalatu wassalam. 38. Sudah ya, 39. Qala, Iblis berkata, Rabbi wahai Rabbku, bima dengan sebab aghwaytani, engkau sudah menyesatkan saya, la uzayyinanna, sungguh betul-betul saya akan menghiasi lahum bagi mereka fil ardi, di bumi ini, wala ughwiyannahum, dan sungguh saya akan menyesatkan mereka ajma'in, semuanya. Jadi karena dia sudah disesatkan oleh Allah, tadi dikatakan laknat tadi, disesatkan, maka dia berjanji dua janji. Satu, pasti akan menghias-hiasi manusia sehingga mereka tidak akan iman kepada Allah. Yang dimaksud menghias-hiasi ini adalah menghias-hiasi amal-amal maksiat sehingga terasa nikmat. Orang itu kalau pakai akal sehat sebenarnya sudah tahu, Pak, maksiat itu tidak baik. Tapi nikmatnya itu yang membuat dia melakukan. Misalnya zina. Zina semua orang itu tahu bahwa itu jelek. Tapi ada kesenangan dalam hati melakukannya. Nah, itu berarti kesenangan itu dari setan. Kalau orang hatinya bersih, tidak akan ada perasaan menyenangi hal tersebut. Karena sudah diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian janji yang kedua, dia ingin menyesatkan semuanya. Tapi ada kecuali, illa kecuali ibadaka, hamba-hambamu, minhum dari mereka, al-mukhlasin, yang terpilih. Itu kalau dibaca lam fathah. Maka hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, merekalah yang tidak bisa disesatkan oleh setan. Marilah kita menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Caranya gimana supaya kita termasuk hamba yang dipilih oleh Allah? Nah, bacaan yang lain mengatakan al-mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Jadi supaya kita terpilih, marilah kita beramal secara ikhlas. Kalau kita beramal secara ikhlas, maka kita termasuk mukhlas. Siapa yang mukhlis, ikhlas, maka dia termasuk mukhlas, termasuk orang yang terpilih. Makanya kata Imam Ghazali, beliau mengatakan, saya heran terhadap 4 orang. Satu, orang beramal tanpa ilmu. Yang kedua, orang berilmu tapi tidak mengamalkan. Yang ketiga, orang mengamalkan tapi tanpa ikhlas. Yang keempat, orang sudah ikhlas tapi nggak takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mari kita lihat diri kita masing-masing. Nggak usah lihat orang lain. Apakah kita termasuk salah satu dari 4 ini? Beramal tapi nggak pelajari ilmunya, awalnya sehingga ngawur. Atau sudah beramal tapi tidak ikhlas. Atau sudah ikhlas sebenarnya, sudah bagus, tapi kurang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya masih meremehkan apa? Maksiat-maksiat yang biasa kita lakukan harian. Maka ini berarti termasuk orang-orang yang mengherankan, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. 41. Qala, Allah mengatakan, hadza, ini adalah siratun, jalan, alayya, jaminan bagiku, mustaqimun, lurus. Apa maksudnya ini? Ditafsirkan 2 tafsiran. Kata Imam Mujahid, maksudnya adalah Allahul Hadi. Yang bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus itu hanya Allah. Artinya, siapa yang termasuk orang-orang yang mukhlasin, itu terserah Allah. Allah pilih kita termasuk mukhlasin, ya kita akan mendapatkan hidayah. Allah tidak pilih kita termasuk mukhlasin, ya pasti kita terseret oleh setan. Tafsiran yang kedua, kata Imam Baghawi, hadza 'ala tahdid. Ini maksudnya adalah ancaman. Maksudnya apa? La taflatu minni. Kamu tidak akan bisa lepas dari saya. Qala, Allah berkata, hadza siratun 'alayya mustaqim. Ini adalah jalan lurus bagi saya. Maksudnya, kamu wahai iblis tidak akan bisa lepas dari saya. Maksudnya tidak akan bisa lepas, tidak akan bisa memberikan hidayah, tidak akan bisa menyesatkan orang-orang yang mukhlisin. Jadi orang-orang mukhlisin ini dijaga oleh Allah.
sehingga kamu tidak akan bisa mengganggu mereka. Itu sudah jadi satu jalan bagi saya yang kamu tidak akan lepas darinya. Nah, maka ada dua tafsiran untuk kata-kata ini. Tapi sebenarnya dua tafsiran ini makna akhirnya adalah sama saja. Kalau dikatakan aliyun, maka artinya siratun, jalan aliyun yang tinggi, mustaqimun yang lurus. Islam adalah jalan yang tinggi yang lurus. 42. Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, laisa laka, tidak ada bagimu, alaihim, atas mereka, sulqanun, kekuasaan atau kekuatan, illa, kecuali manittaba'aka, orang yang mengikuti engkau, minal ghawin, dari kalangan orang-orang yang sesat. Jadi kata Allah, hamba-hambaku yang baik, kamu tidak akan mampu menguasai hati mereka. Itu makna laisa laka alaihim sultan. Kamu tidak punya kekuatan untuk menguasai hati mereka. Nah, siapa yang hatinya bisa dikuasai oleh setan? Kata Allah adalah manittaba'aka, orang yang mengikuti kamu. Maka manusia ini dikasih akal oleh Allah. Ketika dia melakukan maksiat, dia menggunakan akalnya atau tidak? Ketika menggunakan akalnya, dia akan tinggalkan. Makanya akal disebut akal, karena akal itu artinya mengikat. Mengikat orang dari melakukan sesuatu yang tidak pantas. Maka ketika kita melakukan maksiat, itu saat itu sebenarnya kita sudah tidak berakal. Akal sudah kita buang. Manusia dilengkapi oleh Allah dengan dua, akal sama syahwat. Ngikuti akal, syahwatnya kalah. Ngikuti syahwat, akalnya kalah. Kemudian ayat 43. Wa inna, dan sesungguhnya jahannama, neraka jahannam, la mau'iduhum, sungguh perjanjian mereka, ajma'in, semuanya. Maksudnya Allah menjanjikan bahwa orang-orang sesat semuanya dimasukkan dalam neraka jahannam. Jadi sesat menuju neraka. Kalau mau menuju surga, maka hidayah. Bagaimana caranya hidayah? Jangan ikuti setan. Kemudian Allah menjelaskan tentang neraka 44. Laha, bagi neraka, sab'atu abwabin, ada 7 pintu. Likulli babin, untuk setiap pintu, minhum, dari mereka, juz'un, ada bagian, maksumun, yang sudah dibagi-bagi. Yang dimaksud pintu menurut Imam Baghawi adalah lapisan. Jadi neraka itu ada 7 lapis. Kalau surga ada berapa? Ada 8 pintu. Tapi kalau neraka ada 7 pintu, ya, jadi terpaut satu. Dan ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Mari kita lihat. Sab'atu abwabin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-jannatu laha thamaniyatu abwab, surga punya 8 pintu, wan naru laha sab'atu abwab, neraka punya 7 pintu. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad, derajatnya adalah sahih. Kenapa surga itu pintunya 8? Karena amal soleh ada bermacam-macam. Nah, maka kalau kita tidak bisa menjadi ahli dalam satu amalan, kita bisa menjadi ahli dalam amal yang lain. Sehingga tidak bisa masuk dari pintu surga ini, bisa masuk dari pintu surga yang lain. Kamu bukan ahli jihad, karena kamu tidak termasuk orang-orang yang pemberani seperti Hamas misalnya. Nah, kamu bisa menjadi ahli sholat. Ahli sholat nanti bisa masuk dari pintu sholat. Pintu surga, pintu sholat. Kemudian Allah katakan di sini, masing-masing pintu atau masing-masing lapisan itu ada bagiannya masing-masing. Jadi misalnya lapisan paling rendah siapa mereka, lapisan paling atas siapa yang di situ, itu sudah ada ketetapannya. Saya kasih contoh. Contoh lapisan yang terendah adalah untuk orang-orang munafik. Allah mengatakan innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik, fid darakil asfal, pada lapisan paling bawah dari api neraka. Contoh lapisan paling atas untuk siapa? Untuk paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Innahu fi dhahdah, sesungguhnya Abu Talib itu pada lapisan paling atas, minan nar, dari api neraka. Kalau bukan karena syafaat saya, tentu dia masuk dalam lapisan paling bawah dari api neraka. Hadis muttafaqun alaih. Maka hadis ini sekaligus menjadi dalil bahwasanya Abu Talib itu matinya mati kafir. Adapun riwayat yang mengatakan Abu Talib sebelum mati itu sudah mengucapkan syahadat, itu riwayat Ibnu Ishaq, derajatnya tidak sahih, maka tidak bisa dijadikan dalil. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim menegaskan Abu Talib berada di neraka, berarti matinya mati kafir. Kemudian Allah setelah bicara tentang neraka, Allah bicara tentang surga. Kenapa?
Karena supaya orang beriman punya sifat yang imbang antara khauf, takut kepada neraka, dan roja, mengharap kepada surga. Allah mengatakan innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi jannatin, di dalam kebun-kebun, surga-surga, wa ayunin, dan mata air. Allah turunkan Quran di Arab. Orang Arab paling senang itu sama kebun, Pak. Karena mereka hidup di padang pasir. Maka Allah sebutkan ya, orang yang bertakwa berada di kebun-kebun dan mata air. Seandainya Allah turunkan Quran di Jawa, seandainya ya, mungkin ayatnya tidak seperti ini. Nah, atau sawah atau apalah, apa yang dicintai oleh orang Jawa ya. Tapi karena orang Arab itu paling suka kebun, maka disebutkan fi jannati wa'yun. Siapa orang-orang yang bertakwa? Orang bertakwa adalah yang taat kepada Allah. Disebutkan pada surat Az-Zumar ayat 33. Walladzi jaa'a bisidq, orang yang datang membawa kebenaran dan membenarkan kebenaran tersebut, merekalah orang-orang yang bertakwa. Ringkasnya maksudnya adalah yang bertakwa itu yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebenaran datangnya dari Allah. Nah, orang-orang bertakwa ini akan dikatakan kepada mereka, udkhuluha, masuklah kalian ke dalam surga bisalamin, dengan keselamatan, aminin, dalam keadaan aman. Masuk dengan keselamatan. Ada orang masuk surga tapi tidak selamat, Pak. Kok bisa? Karena sebelum dia masuk surga itu dia dicemplungkan dulu dalam neraka. Tapi kalau orang-orang yang bertakwa nggak perlu masuk neraka. Dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah sehingga langsung masuk surga. Nah, masuk surga dengan selamat. Pengen masuk surga dengan selamat? Ada kuncinya. Rasulullah bersabda, afshis salam, sebarkan salam, at'imit ta'am, berikan makanan. Nah, seperti ini roti, ini diberikan makanan. Ini termasuk kunci masuk surga dengan selamat. Silil arham, sambung silaturahmi, qum bil laili wan nasu niyam, tahajudlah ketika orang-orang tidur, wadkhulil jannata bisalam. Kamu akan masuk surga dengan selamat. Itu kuncinya berapa? 1, nyebarkan salam. 2, memberikan makanan. 3, silaturahim. 4, tahajud. Tambah satu lagi dalam hadis yang lain, ngomong yang baik. Aminin, dalam keadaan aman. Ditafsirkan oleh Imam Baghawi, aman dari kematian, tidak akan mati. Aman dari keluar, nggak akan diusir dari surga. Aman dari semua keburukan, maka di surga tidak ada keburukan sama sekali. Di surga makan tidak akan kemudian sakit perut. Kalau di dunia seringkali kita makan sakit perut, minum kemudian pipis, ini semuanya keburukan. Kalau di surga makan minum semuanya tidak akan menjadi tai dan pipis, tapi menjadi keringat. Dan keringatnya baunya wangi, hadisnya sudah sering kita tampilkan, nggak usah ditampilkan lagi. 47. Wa naza'na, dan kami cabut ma fi sudurihim, apa yang ada pada dada-dada mereka, min ghillin, dari permusuhan. Ikhwanan, menjadi bersaudara, ala sururin, di atas dipan-dipan, mutaqabilin, saling berhadap-hadapan. Jadi ahli surga itu semuanya bersih, Pak. Makanya para ulama mengatakan la yadkhulul jannah illa nadhif. Enggak akan masuk surga kecuali orang bersih. Termasuk orang kotor adalah orang yang hatinya menyimpan permusuhan kepada sesama muslim. Maka saya khawatir orang-orang yang menuduh Hamas, katanya Hamas itu adalah buatan Israel. Katanya Hamas itu adalah orang-orang Syiah sesat. Saya khawatir mereka enggak masuk surga. Kenapa? Karena tidak bersih hatinya, karena hatinya mengandung ghil, permusuhan kepada sesama muslim. Saya yakin bahwasanya Hamas bukan buatan Israel. Saya yakin bahwasanya Hamas adalah murid-murid Syekh Ahmad Yasin, sebagaimana diceritakan oleh orang-orang Palestina sendiri. Saya yakin bahwasanya Hamas bukan orang-orang Syiah. Mereka menerima bantuan dari Syiah, betul. Tapi tidak semua yang menerima bantuan itu berarti sama dengan yang membantu. Tidak. Sekarang kalau saya sedang terjepit dan orang-orang baik tidak ada yang mau bantu saya, tapi ada orang tatoan mau bantu saya, boleh nggak saya menerima bantuan? Boleh, nggak ada masalah. Saya jatuh, naik motor, kemudian yang melewati saya ini orang-orang berjubah, orang-orang pecian, orang-orang sorbanan, tapi mereka biarkan saja. Mereka mengatakan, ini Abu Zaidan bukan kelompok kita, udah nggak usah ditolong. Tiba-tiba ada orang bertato, Pak, bantu saya. Masa saya menolak? Kalau saya menerima bantuan dia, apakah berarti saya semadhab dengan yang bertato tadi? Ini mikir orang nggak benar.
mengatakan bahwasanya kalau menerima bantuan dari Syiah berarti apa? Syiah, nggak benar. Mikirnya nggak benar sama sekali. Maka saya kasih contoh yang paling gampang saja, yang sederhana, supaya panjenengan paham bahwasanya ucapan itu sama sekali tidak berdasar sama sekali. Nah, kembali ke sini, yang masuk surga itu adalah orang-orang yang hatinya bersih dari kekotoran-kekotoran permusuhan. Naza'na, kami cabut. Bagaimana cara Allah mencabut permusuhan tadi? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Allah mengatakan wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Allah kasih minum mereka minuman yang tahur, mensucikan. Mensucikan apa? Yaitu kalau kita minum, maka kekotoran hati dalam hati ini semuanya hilang, Pak. Nah, ini minuman seperti ini yang belum ada di dunia, Pak. Seandainya ada, saya pengen beli nih. Semua kita pengen beli. Sehingga minum satu gelas, bismillah, udah hati langsung bersih semuanya. Ini nggak ada di dunia. Kemudian kondisi mereka bersaudara, mereka saling berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan maksudnya apa ini? Mereka saling tukar-menukar gelas, mereka saling memberikan gelas, dan mereka saling ngobrol-ngobrol cerita-cerita tentang kondisi di dunia. Disebutkan pada surat At-Tur, yatanaza'una fiha ka'san. Mereka saling memberikan gelas. Kemudian pada surat As-Saffat ayat 50, demikian juga surat ayat At-Tur ayat 26, fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Mereka berhadapan saling ngobrol, saling bertanya, yaitu tentang kondisi mereka dulu di dunia. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dulu di dunia sangat takut kepada Allah, sehingga alhamdulillah sekarang saya bertemu dengan panjenengan di akhirat ini. Ini dulu saya begini, saya begini. Diceritakan kondisi dia di dunia. Maka mari kita bersabar dalam dunia ini sehingga kita nanti akan menjadi orang-orang yang penuh kenikmatan di surga ini. Pelajaran terakhir dari ayat 47, ya. Kondisi ahli surga itu adalah kondisi orang yang bersaudara. Maka saya katakan, kalau kita di dunia ini, hati kita bisa bersih dari permusuhan, hati kita tidak menyimpan dendam atau permusuhan kepada siapapun kaum muslimin, meskipun kelompok lain dari kita, maka itu berarti kita sudah berada di surga, meskipun kita masih berada di dunia. Alangkah beruntungnya orang seperti ini. Belum masuk surga, tapi kondisi surga sudah dia dapatkan. Dan alangkah sengsaranya orang-orang yang muslim tapi menyimpan permusuhan kepada orang lain yang tidak sama pengajian dengan dia. Gurunya beda atau fikihnya beda, kemudian menjadi musuh. Alangkah sengsara mereka. 48. La yamassuhum, tidaklah mengenai mereka fiha di dalam surga nasabun, lelah, wa ma hum minha, dan tidaklah mereka dari surga bimukhrajin, akan dikeluarkan. Kata Imam Baghawi, ayat ini adalah ayat yang paling jelas, tegas, menunjukkan bahwa ahli surga tidak bakal keluar dari surga. Mereka pasti kekal. 49. Nabi, beritahukanlah ibadi kepada hamba-hambaku, anni ana, bahwasanya saya Allah, al-Ghafur, maha pengampun, ar-Rahim, maha penyayang. Ghafur itu maha pengampun. Apa maksudnya maha? Maksudnya tidak ada dosa apapun yang tidak diampuni oleh Allah. Sejelek-jelek dosa, sebanyak-banyak dosa, kalau tobat pasti diampuni oleh Allah. Silahkan lihat pada surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Katakan kepada orang-orang yang sudah melampaui batas kepada diri sendiri, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah mengampuni adz-dzunuba jami'ah, dosa semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tobat. Wa anna adzabi, dan bahwasanya siksaku, huwal adzabul alim, dia adalah siksa yang menyakitkan. Setelah bicara tentang ampunan, lalu Allah bicara tentang siksa. Supaya muncul dua sifat tadi, roja sama khauf secara imbang. Ayat terakhir, wa nabbihum, dan beritahukanlah kepada mereka an dhaifi Ibrahim, tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim. Dhaif artinya tamu-tamu, bukan tamu. Bedanya apa? Tamu itu satu, tamu-tamu itu banyak. Tetamu, ya. Loh, kan dhaif ini kan mufrad. Nah, ketahuilah bahwa dalam bahasa Arab ada kata-kata yang mufrad sama jamaknya itu sama. Dhaif, tamu satu disebut dhaif. Tamu dua juga disebut dhaif. Tamu tiga juga disebut dhaif. Tidak harus duyuf. Meskipun duyuf ini jamak dari dhaif, tapi tamu banyak pun boleh disebut dhaif. Maka di sini jangan diterjemahkan tamu, tapi terjemahkan tetamu. Kenapa? Karena tamunya Nabi Ibrahim
ada beberapa orang. Siapa mereka? Ceritanya akan disebutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala karena sudah berpindah pada halaman berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.